Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini ada satu pertanyaan tentang polisi tidur. Jadi ceritanya begini. Jadi ada seseorang atau bapak-bapak yang melewati sebuah perumahan dan dia agak mengendarai kendaraannya dengan cepat dan kemudian melewati polisi tidur dan dia hampir jatuh begitu. Kemudian dia marah-marah pada orang yang di depan rumahnya ada polisi tidur. Pertanyaannya, apakah yang membuat polisi tidur ini melanggar hukum? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab apakah dia melanggar hukum atau tidak. Yang jelas dalam pembuatan polisi tidur ini memang ada aturannya, harus ada izinnya dan tidak boleh sembarangan. Ya, jadi dalam pembuatan polisi tidur sebenarnya aturannya di mana sih dan bagaimana? Hal ini tercantum di dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 1994 tentang alat pengendali dan pengaman memakai jalan. Ya, jadi dalam peraturan itu, dalam pembuatan polisi tidur, pertama posisi kemiringan harus 15%, kemudian tinggi lebar atas kurang lebih 150 mm dan maksimal tidak lebih dari 150 mm untuk tingginya. Ya, selain itu juga ada selain fisiknya juga ada 3 tempat yang disetujui untuk pemasangan polisi tidur. Pertama, yaitu diantaranya adalah di lingkungan pemukiman. Karena di pemukiman biasanya memang kendaraan harus lebih pelan karena di situ biasanya banyak masyarakat atau orang yang berlalu lalang di situ. Jadi pertama di pemukiman. Yang kedua, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan 3C dan jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Yang kedua, polisi tidur harus melintang tegak lurus dengan jalur jalan lalu lintas. Yang ketiga adalah berapa banyak polisi tidur dalam satu ruas jalan. Ini tentunya harus disesuaikan melalui pengkajian oleh manajemen dan rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungan. Pembuatan polisi tidur yang sembarangan dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dalam pasal 274 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Selanjutnya di dalam pasal 275 ayat 1 juga di situ disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda sebesar Rp250. Nah,
Artinya bahwa dalam pembuatan polisi tidur ini ada aturannya, bentuknya seperti apa tadi dijelaskan di dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 1994, dan pembuatannya tidak boleh sembarangan karena ada sanksi hukumnya sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pasal 274 dan 275. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada salah-salah. Jadi dari pertanyaan tadi bisa dilihat apakah dalam pembuatan polisi tidur tadi sudah sesuai dengan aturan dari perhubungan atau belum, atau ada izin atau tidak. Nah, apabila tidak ada izin itu bisa dikatakan melanggar hukum, tapi atau apabila sudah izin dan sesuai dengan ukurannya, maka itu tidak melanggar izin. Nah, tinggal kita yang mengendarai di pemukiman harus lebih berhati-hati, karena memang Depok pemukiman adalah salah satu tempat yang diizinkan untuk dibuat polisi tidur. Tentunya ini harus melalui pengkajian terlebih dahulu seberapa banyak harus boleh dibuat polisi tidur di sebuah pemukiman, dan kajian ini dilakukan oleh dari Dinas Perhubungan, paling tidak pada setingkat kota. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.